Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Keadaan sehat semuanya. Hari ini kita masuk ke subtema 3, pembelajaran ke-1 ke-2, yaitu tumbuhan di sekitar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menulis kalimat yang baru. Perhatikan contoh berikut. Tumbuhan memerlukan makanan. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Nah, di sini ada tanda titik. Di kalimat tumbuhan memerlukan makanan air, kemudian baru dilanjut dengan kalimat yang baru, yaitu makanan tumbuhan adalah pupuk dan air, kemudian diakhiri dengan tanda titik lagi. Oke. Selanjutnya, huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Yang pertama, huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Dedi merawat tumbuhan, titik. Kita beri titik nih. Kemudian, untuk mengawali kalimat, membuat kalimat baru menggunakan huruf kapital. Nih, Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Nih, Dedi. Karena nama orang juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda titik lagi. Jadi, setiap habis tanda titik, kalian harus menulis kalimat baru lagi dengan huruf kapital. Oke, sekarang ayo membaca. Perhatikan bacaan di bukumu, ada berapa tanda titik yang kamu temukan. Kalian buka buku tematik 2F, yang ini. Kemudian, buka halaman 57. Di situ ada teks cerita. Kalian dengarkan ibu membaca ya. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Nade, Rani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Oke, sekarang kita lihat di situ ada berapa tanda titik di teks tentang cerita halaman rumah Nina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda titik. Kemudian selain tanda titik ada tanda koma juga. Tanda koma digunakan untuk berhenti sejenak. Kemudian tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Jangan sampai tertukar ya. Oke, lanjut. Materi berikutnya yaitu tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Yang pertama, hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram, kilogram, atau hektogram. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Ingat kembali hubungan antara satuan berat berikut. 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Coba kita amati berikut ini. Nina membawa 2 kantong jambu untuk diberikan kepada tetangga sebelah rumah. Berapa berat jambu yang dibawa Nina? Masing-masing satu kantong itu beratnya 10 hektogram. Kalau 2 berarti
20 hektogram. Nah, 20 hektogram kita rubah ke kilogram menjadi 2 kilogram. Nah, sekarang coba tentukan berapa kilogram berat jambu pada berikut. Ada 3 kantong jambu, masing-masing beratnya 10 hektogram. Berarti 30 hektogram sama dengan dirubah ke kilogram menjadi 3 kilogram. Selanjutnya di sini ada 4 kantong jambu bersama berikutnya juga. 4 kantong jambu berarti 40 hektogram. Kemudian kalau dirubah ke kilogram menjadi 4 kilogram. Paham? Oke, sekarang kita mengenal karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, atas, dan bawah. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau teksturnya. Pada tema-tema sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari karya 3 dimensi, yaitu karya yang bisa dipegang, dilihat dari atas, bawah, samping, kanan, kiri, depan, dan belakang. Itu contoh karya 3 dimensi. Contohnya, guci terbuat dari tanah liat. Kalian bisa pegang, bisa kalian lihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, samping, bawah. Itu karya 3 dimensi. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya yaitu tentang aturan saat jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa pada saat jam istirahat, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Nah, di sini ada contoh aturan jam istirahat di sekolah. 1. Saat beristirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihannya. Kemudian yang keempat, siswa bermain dengan memperhatikan keamanannya. Kemudian terakhir, kembali ke kelas dengan tertib, bel tanda istirahat selesai berdiri. Itu contoh aturan saat jam istirahat sekolah. Kalian kalau makan juga biasanya makan di dalam kelas, ambil catering, kemudian makan bersama teman-teman dengan tertib tanpa meninggalkan sampah. Oke, sekian materi dari Ibu. Selanjutnya, tugas hari ini kalian mengerjakan tematik 2F halaman 61 dan buku pena 2C halaman 145. Semoga kalian paham dengan materi yang diberikan hari ini. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.